Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan parameter fisika dan parameter kimia. Adapun kelompok dari 11 yaitu saya sendiri Elmanur Khalifah 6044, Muhammad Bagas Kurniawan 6058, dan Hamdan Rofiq 6076. Uraian materi sistematika umum. Yang pertama, parameter fisika yang membahas pH, dan yang kedua yaitu parameter kimia yang akan membahas oksigen dan karbon dioksida. Pengertian parameter fisika. Parameter fisika pada parameter merupakan salah satu aspek terpenting yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kondisi perorangan suatu wadah untuk menentukan kehidupan organisme maupun dinamika di dalamnya. Parameter fisika merupakan parameter yang dapat diamati berdasarkan perubahan fisika air, seperti cahaya, suhu, kecerahan, dan kekurangan warna, padatan tersuspensi, dan padatan terlarut. Definisi pH. pH berasal dari kata Jerman, yaitu Photon yang berarti pangkat. Dikombinasikan dengan H, simbol unsur untuk hidrogen, jadi pH adalah singkatan dari pangkat hidrogen. Pengertian pada umumnya, pH power of hydrogen adalah skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala dari pH terdiri angka 1 hingga 14. Skala pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen H+ dalam larutan. pH air laut umumnya berkisar antara 7,6 sampai 8,3 dan berpengaruh terhadap ikan. Nilai pH biasanya dipengaruhi oleh laju fotosintesa, lingkungan industri, serta limbah rumah tangga. Fitoplankton dan vegetasi perairan lainnya menyerap karbon dioksida dari perairan selama proses fotosintesa berlangsung, sehingga pH cenderung meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari. Pada pengukuran skala pH terdapat 3 jenis parameter, yaitu pH asam, netral, dan basa. Suatu larutan dikatakan asam jika terdapat ion H+ yang lebih banyak daripada ion OH-. Asam memiliki pH kurang dari 7 bersifat netral jika jumlah ion H+ dan OH- sama dalam larutan. Larutan netral memiliki pH 7 dan larutan basa jika terdapat jumlah ion OH- lebih banyak dibanding H+. Basa bersifat H+. Air, konsentrasi gas-gas dalam air seperti CO2, konsentrasi garam karbonat dan bikarbonat. Proses dekomplikasi bahan organik C di dasar perairan. Terdapat dua hal penting mengenai pH air terdapat kehidupan organisme. 1. Merupakan faktor pembatas karena organisme tertentu dapat hidup dengan baik pada pH rendah, sedangkan organisme yang lain hidup pada pH tinggi atau netral. 2. pH sangat erat kaitannya atau merupakan petunjuk terdapat faktor kimia lainnya seperti alkalinitas atau kesada. Pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan 6,0 sampai 6,5. Keagaraman plankton dan bentos sedikit menurun. Kelimpahan total biomassa dan produktivitas tidak mengenai perubahan 5,5 sampai 6,0. Penurunan nilai keragaman plankton dan bentos semakin tampak. Kelimpahan total biomassa dan produktivitas masih belum mengenai perubahan yang berarti. Alga hijau berfilamen mulai tempat pada zona litoral 50 sampai 5,5. Penurunan keagaman dan komposisi jenis plankton. Polyplankton dan bentos semakin besar menjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa zat plankton dan bentos. Alga hijau berfilamen semakin banyak. Proses nitrifikasi terhambat 4,5 sampai 5,0. Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton. Polyplankton dan bentos semakin besar. Penurunan kelimpahan total dan biomassa zooplankton dan bentos. Alga hijau bermakan seperti banyak proses nitrifikasi terhambat. Parameter kimia. Parameter kimia perairan merupakan parameter perairan yang terukur akibat adanya reaksi kimia di perairan.
seperti pengukuran ion-ion terlarut dalam air. Selain parameter fisika, parameter kimia juga sangat berpengaruh dalam perairan. 1. Definisi oksigen terlarut atau DO. Sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen. Merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen yang tersebut dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Pengukuran DO juga bertujuan melihat sejauh mana badan air maupun menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Selain itu, kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan oleh banyaknya oksigen dalam air. Oleh sebab pengukuran parameter ini sangat dianjurkan di samping parameter lain. Laju difungsi oksigen dari udara bebas ke dalam perairan dipengaruhi oleh suhu air, tekanan udara, salinitas, pengukuran massa air dan udara seperti arus, gelombang, serta ke dalam air. Hubungan masing-masing parameter terhadap oksigen terlarut dalam dilihat pada tabel. Tabel 1. Hubungan beberapa parameter dengan oksigen terlarut dalam air. Nomor parameter oksigen terlarut. 1. Suhu air. 2. Tekanan udara. 3. Arus gelombang, salinitas. 5. Kedalaman. Oksigen terlarut, suhu air itu min sama plus, tekanan udara plus sama min, arus gelombang plus sama min, salinitas plus sama min, kedalaman plus sama min. Konsep untuk penambahan oksigen terlarut dalam air dibagi menjadi dua. Yang pertama, aerasi merupakan suatu bentuk proses penambahan udara atau oksigen di dalam air dengan cara membawa air dan udara tersebut ke dalam kontak yang dekat dengan menyemprotkan udara ke dalam air melalui suatu pori-pori yang kecil sehingga membentuk gelembung udara yang halus serta membiarkan untuk bisa naik melalui air. Yang kedua, agitasi prinsipnya adalah mengaduk sehingga terbentuk arus atau gelombang air yang memercik dengan tujuan memperluas dan memperlama bidang kontak dengan udara sehingga memungkinkan oksigen lebih banyak terdifusi dalam air. Kincir air yang banyak digunakan pada tambak menggunakan konsep agitasi air. Kebutuhan oksigen biologi atau BOD. Kebutuhan oksigen biologi atau BOD didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang diperlukan oleh organisme pada saat pemecahan bahan organik pada kondisi aerobik. Pemecahan bahan organik diantarakan diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan untuk energinya diperoleh dari proses oksidasi parameter BOD. Secara umum, banyak dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran dari tingkat hulu ke muara. Definisi: karbon dioksida, CO2 atau zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Ia terbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi kira-kira 378 ppm berdasarkan volume, walaupun jumlah ini bisa menyerap gelombang inframerah dengan kuat. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, fungi,
dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Oleh karena itu, karbon dioksida merupakan komponen penting dalam siklus karbon. Karbon dioksida bisa kita dapatkan dengan destilasi udara, namun cara ini hanya menghasilkan CO2 yang sedikit. Berbagai jenis reaksi kimia dapat menghasilkan karbon dioksida, seperti reaksi pada kebakaran asam dengan karbonat logam, reaksi antara asam sulfat dengan kalsium karbonat, H2CO3 kemudian terurai menjadi air dan CO2. Produksi dalam skala industri. Karbon dioksida secara garis besar dihasilkan dari 6 proses. Yang pertama sebagai hasil samping dari panggilan amonia dan hidrogen, di mana metana dikonversikan menjadi CO2 dari pembakaran kayu dan bahan bakar fosil, sebagai hasil samping dari fermentasi gula pada proses peragian bir, whisky, dan minuman beralkohol lainnya, dari proses penguraian termal baku kapur CaCO3 sebagai produk samping dari pembuatan natrium fosfat. Secara langsung diambil dari mata air yang karbon dioksida dihasilkan dari pengasaman air pada batu kapur atau dolomit. Karbon dioksida adalah hasil akhir dari organisme yang mendapatkan energi dari penguraian gula, lemak, dan asam amino dengan oksigen sebagai bagian dari metabolisme dalam proses yang dikenal sebagai respirasi. Sel hal ini Selanjutnya yaitu peranan biologis. Karbon dioksida adalah hasil akhir dari organisme yang mendapatkan energi dari penguraian gula, lemak, dan asam amino dengan oksigen sebagai bagian dari metabolisme dalam proses yang dikenal sebagai respirasi sel. Hal ini meliputi semua tumbuhan, hewan, kebanyakan jamur, dan beberapa bakteri. Pada hewan tingkat tinggi, karbon dioksida mengalir di darah dan jaringan ke tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Pada tumbuhan, karbon dioksida diserap dari atmosfer sewaktu fotosintesis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.